Hai Mams, kembali lagi di Mams Talk bersama saya Widya Rosena. Nah, kali ini topik kita ini agak berat ya. Mungkin kalau ibuku melihat di rumah pasti akan hah kayak gitu, karena topik kita kali ini adalah beda pendapat dengan orang tua. Namanya beda pendapat itu pasti antara anak dengan orang tua. Apalagi bagian yang tidak mengenakan tinggal bersama orang tua atau mertua tuh pasti banyak ya. Antara lain pasti berbeda pendapat dengan cara merawat anak, atau berbeda pendapat ketika membeli sayur. Itu tuh bisa menjadi hal yang sangat krusial nih dalam sebuah rumah tangga. Terus juga bisa aja berbeda pendapat karena masalah masakan lah, masalah cucian lah, masalah bersih-bersih rumah lah, dan berbagai macam berbeda pendapat yang lainnya. Nah, sebagai millennial parents, aku sendiri sih ya millennial parents, aku sendiri punya cara untuk merawat bayi, atau mungkin bisa juga menerapkan pola warisan dari orang tuaku untuk merawat anak. Mungkin yang pertama, kayak dulu waktu awal punya bayi, aku tuh kayak ketika anak dibedong tuh aku merasa kayak yang aduh kok anakku dibedong ya, kasihan tahu nanti kalau dibedong bla 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 nanti dia malah sesek. Kadang mungkin orang tua zaman dulu masih yang pakai gurita ya, gurita yang buat di perut setelah anak itu lahir dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua memang tidak ada efek jelek sebenarnya, tapi mungkin karena seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya pengetahuan, seiring berkembangnya orang-orang tuh mulai mempelajari apakah hal itu baik atau tidak untuk anak. Dah semakin banyak nih hal-hal yang kita pelajari di sosial media kayak gitu kan. Tapi itu beda cerita dengan orang tua. Orang tua itu zaman dulu ya belajar dari nenek moyangnya, belajar dari ibunya, belajar dari mbah kita, ibaratnya gitu. Ketika anakku tuh waktu awal-awal lahir dibedong gitu ya, apalagi bedongnya kenceng banget tuh kaki, aku tuh kayak yang, bu jangan kenceng-kenceng dong. Loh kalau gak kenceng nanti kaki anakmu bengkong loh, nanti kaki anakmu bentuknya A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Terus ini kan dibedong juga biar anget segala macam. Nah padahal sebenarnya di parenting yang sekarang kita banyak belajar melalui sosial media. Kalau membedong anak itu jangan yang terlalu kencang, membedong anak secukupnya. Yang penting anak itu bisa merasakan kehangatan. Jadi mungkin kita di era sekarang ini masih agak tabu dengan hal-hal yang mungkin orang tua kita dulu terapkan dengan kita. Mungkin yang paling kelihatan mungkin ini nih, kayak waktu anak sakit. Nah si Gaya sama si Zoe dari kecil itu setiap kali sakit pasti dikasih kayak ramuan apa namanya, bawang merah. Itu tuh di apa sih, diulek atau di gimana aku nggak ngerti deh, kayak dideplok, apa sih bahasa Indonesianya deplok ditumbuk ya ditumbuk, terus dikasih minyak dikit, terus abis itu dikasih di kepalanya, di ubun-ubun, terus juga di beberapa area tubuh. Kalau aku mau bilang di era sekarang kayaknya udah nggak mungkin, pasti orang pengennya ngasih kayak minyak-minyak segala macam. Minyak-minyak zaman sekarang kan udah mulai berkembang nih, udah banyak banget. Terus juga eh, orang zaman sekarang pasti pengennya aduh bawa dokter aja deh, jangan dikasih hal-hal kayak gitu, nanti malah anaknya ABC. Tapi justru hal itu bikin anakku sembuh loh, bener. Ini kayak life hack ya, kalau orang sekarang bilang life hack. Kalau bawang merah ditumbuk ditaruh di ubun-ubun itu anak bisa sembuh dari mungkin yang awalnya dia kayak rewel semalaman, atau mungkin dia mengalami masuk angin dan lain sebagainya. Nah jadi kita nggak bisa tuh kayak terpaku, oh ajaran orang tuaku zaman dulu itu tuh jelek, enggak. Tapi mungkin bisa kita dihaluskan, dibahasa haluskan dengan sekarang ini. Mungkin oh mah mungkin yang dulu dikasih bedongnya dengan cara terlalu kencang, mungkin sekarang bisa agak diperlonggar. Mungkin yang dulu pakai A B C D E, mungkin kan zaman dulu kalau bayi tuh harus dikasih apa namanya, peniti, terus ada apa, injet ya, namanya apa sih, injet apa sih, itulah pokoknya yang punya orang tua itu kayaknya katanya untuk menolak bala, menolak roh halus apalah segala macam, biar nggak kena sawan kalau kata orang zaman sekarang. Nah jadi kalau kita mau bilang itu hal yang aduh jangan dilakuin lagi dong dengan anak kita sekarang, kita nggak mungkin bisa menolak hal itu, apalagi dengan posisi kita tinggal bersama dengan orang tua atau juga mertua. Pasti hal itu tetap akan terjadi dengan anak kita, walaupun kita juga tahu oh itu pasti ada manfaatnya di balik itu. Nah seringnya aku sama suami berdebatnya, kok anakmu dikasih ini sih, dikasih ini sama si mama, kok dikasih ini ABC.
Lah suamiku kan memang nggak merasakan menjadi ibu, suamiku juga nggak ngerti gimana gimana rasanya kita sepanik apa kalau anak kita sakit harus kita bawa ke dokter, padahal sebenarnya solusinya cuma ada di rumah. Cuma pakai bawang merah dikasih minyak ditaruh di ubun-ubun udah anakku udah sembuh. Nah jadi memang kalau kita punya cara sendiri bagaimana cara kita menyampaikannya dengan bagus kepada orang-orang sekitar kita, menyampaikannya dengan cara yang benar, pasti itu bisa diterima oleh sekitar kita. Ibaratnya mungkin yang tadinya masih tabu kayak kakakku dulu, si kakak iparku itu dulu paling menolak banget kalau anaknya dipegang sama orang tuanya atau juga sama mertua ibuku. Jadi dia semuanya harus sesuai rules-nya dia, mulai dari cara memandikan, mulai dari cara menyuapi anak, mulai dari cara menggendong anak pun itu menjadi masalah. Kalau dulu kan kita merasakan kayak digendong bayi itu harus dengan posisi tidur, kalau enggak posisi cuma kita kan dulu masih pakai gendong kain nih. Orang zaman dulu belum mengenal yang namanya apa namanya Mas? Gendongan sekarang? Apa? Itulah pokoknya yang sekarang ini yang pakai ribet lah pokoknya. Iya, kalau zaman sekarang kita gendong anak mulai dari umur 0, mulai dari newborn pun bisa dengan metode M-shape kayak gitu kan. Tapi itu nggak bisa diterima dengan orang tua kita yang bilang anak kok dipekeh, anak kok kakinya digituin sakit ini. Padahal menurut penelitian balik lagi setelah kan pasti dari tahun ke tahun ada riset lah, ada hal-hal baru yang ditemukan mengenai parenting lah, ada hal-hal baru yang kita tahu itu tuh metode yang ibaratnya mungkin baru bisa dipakai ke anak ketika mereka umurnya sudah bisa duduk kayak gitu. Tapi ternyata ketika anak digendong dengan M-shape mulai dari newborn itu bisa memberikan kenyamanan ke anak, dan itu juga pun pasti aman kan untuk anak kita. Nah itu yang kadang aku sama orang tuaku yang kayak harus menjelaskan, Bu ini loh kalau anak tuh di model seperti ini amannya seperti ini loh. Kadang sampai aku tuh gemes, aku bukain tuh di Google kayak nih bisa lihat sendiri kayak gini kan efeknya, kayak gini kan plusnya, kayak gini kan minusnya kayak gitu loh. Jadi memang kita pun nggak bisa yang namanya 100% menyangkal apa yang diomongkan oleh orang tua. Kita nggak bisa kayaknya harus jadi anak yang pembangkang. Ibaratnya kalau orang zaman dulu bilang ini anak durhaka ya, nggak bisa dikasih tahu tentang cara merawat anak. Bukan seperti itu, karena emang sekarang kita menghadapi masa-masa menjadi millennial parents itu juga harus bisa mulai memahami diri kita sendiri, memahami anak kita, mulai memahami hal-hal baru yang ada di dunia parenting seperti itu. Terus juga nih masukan yang sering didapat dari orang tua dan mertua pada saat aku hamil dulu ya, mungkin kayak dulu nggak boleh lo makan sate, nanti anaknya gini kena ini bla bla bla, nanti kena bla 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 segala macam. Padahal menurut penelitian nggak masalah kalau kita makan sate asal dibikin nggak terlalu gosong, dibikinnya masih dalam keadaan matang bukan dengan keadaan mentah kayak gitu kan. Terus juga lagi dulu waktu aku hamil anak pertama, ibuku selalu bilang setiap hari harus minum air kelapa loh biar anaknya putih bersih, biar anaknya nanti kulitnya bagus. Gaya tidak seperti itu guys. Gaya ngikut kulitnya suamiku jadinya begitu gede. Jadi memang malah begitu Zoe itu aku tidak rutin ya mengonsumsi air kelapa, karena memang aku kayak aduh Bu udah deh nggak usah konsumsi air kelapa, ya udah deh walaupun memang baik untuk kesehatan janin ya. Begitu si Zoe dia dari lahir tuh sampai sekarang ibaratnya kulitnya tuh bersih, kulitnya pun juga ibaratnya apa ya sehat dan lain sebagainya. Sedangkan si Gaya tuh kulitnya memang agak kering, cenderung apa ya, harus sering-sering dikasih lotion dan lain sebagainya. Jadi memang kita nggak bisa nerapin hal-hal zaman dulu yang nanti kalau anakku sudah minum air kelapa jadi putih bersih nih pasti. Nanti kalau aku pas hamil nanti tidak mengkonsumsi A, B, C, D, E akan sehat janinku. Ya walaupun memang semua yang dikata oleh orang tua itu baik, tidak ada salahnya memang kita menjalankan. Nah tapi begitu sudah tahu efeknya, tahu sendiri kan Bun kalau udah anak kedua kayak udah mulai cuek gitu kalau udah anak kedua. Terus lagi banyak banget mitos ya kalau zaman dulu, apalagi ya kayak waktu aku hamil itu nggak boleh, aku pernah loh kayak waktu hamil nggak boleh naik motor, katanya nanti kalau kamu naik motor kamu pas naik
dibonceng, nanti malah bayinya nanti ikutan gerak-gerak lah apa segala macam, nanti malah kontraksi segala macam. Padahal nggak ada efek apa-apa bun. Aku pun masih aman-aman aja naik motor kemana aja. Tapi memang dasarnya orang tua tuh pasti khawatir dengan khawatir dengan kehamilan, apalagi dengan kehamilan anak pertama. Pasti ada aja mitos-mitos yang selalu diobrolkan, mitos-mitos yang selalu nanti pamali loh kalau kamu potong rambut. Nah itu aku paling kesel banget perkara potong rambut. Kita hamil itu kan udah gerah banget ya. Kita hamil tiap hari perut gede, jalan sana sini, masih kerja, masih apalah segala macam, bawaannya itu kan gerah terus. Ibuku tuh selalu ngomong, kalau nanti kamu potong rambut tuh pamali, nanti bayimu gini gini gini. Waktu anak pertama aku nurut aja nih, nggak pernah potong rambut, bahkan sampai rambutku tuh panjang sampai segini. Begitu anak kedua, bye, langsung potong cowok karena parah panas banget. Dan aku tuh kayak ya bukannya kita tidak percaya mitos, bukannya kita tidak menyampingkan hal-hal yang ibaratnya zaman dulu dipercaya, terus sekarang anak sekarang emang susah dikasih tahu, anak sekarang emang dablek ibaratnya kayak gitu loh. Padahal sebenarnya memang ya sekarang kalau kita panas, kita kegerahan emang nggak boleh potong rambut. Walaupun tuh mitos zaman dulu bikin anak kita mungkin nanti ada apa-apa loh. Mungkin zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Nah kalau zaman sekarang orang-orang kayak lebih ya udahlah abis lahiran langsung potong rambut, kerimbat dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan mungkin masih yang nanti dulu loh, habis lahiran tuh nggak boleh keramas dulu 7 hari, habis lahiran tuh apalah, dengan berbagai macam mitosnya kayak gitu. Nah, gimana aku menanggapi perbedaan itu? Yang pasti ya tadi seperti yang aku bilang, aku pasti yang pertama ngomong dengan orang tuaku dan aku memberikan beberapa contohnya melalui Google. Jadi kadang tuh kayak aku browsing dulu nih, boleh nggak sih yang tadi aku bilang ibu hamil makan sate. Aku pasti udah browsing dulu, aku udah punya pegangan dulu nih ke orang tuaku. Oh, sebelum aku ngomong ke ibuku, aku ngomong dulu hal-hal ini tuh sebenarnya boleh atau enggak, hal-hal ini tuh sebenarnya dilarang atau enggak. Jadi paling enggak aku punya pegangan dulu sebelum aku melawan hal itu. Terus juga orang tuaku pastinya ketika aku ngomong seperti itu, yang awal pasti nggak bisa menerima perbedaan, yang pasti bakal ngomong, duh nggak bisa ya dikasih tahu bla bla bla. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak yang anak kedua aku ini kan full kayak dia tuh lebih pakai dot. Kalau orang zaman dulu pasti bilangnya, aduh anak jangan dikasih dot dong, nanti mulutnya jadi agak naik, apalah itulah apa ya, jadi kayak bentuknya A jadi naik gitu. Terus juga aduh kalau bayi nanti dibawa ke dingin-dingin jangan dikasih AC dulu dong, bayi itu nggak boleh kalau dikasih di AC. Padahal nggak seperti itu, asalkan kita bisa mengatur suhu ruangan, asalkan kita bisa mengatur suhu yang ada di area anak tersebut, menurutku sih nggak masalah, asal kita bisa tahu pedomannya seperti itu. Terus juga bagaimana sih cara menyamakan visi misi dengan orang tua dalam merawat anak. Nah, aku bahkan sampai dengan anak kedua pun masih susah ya menyamakan visi misi, apalagi yang namanya orang zaman dulu. Ibuku tuh adalah orang yang ibaratnya kejawen itu, jadi dulu tuh aku melewati berbagai macam prosesi kayak mitoni, tedak siten, yang dimana itu bagi orang zaman dulu tuh wajib dilakukan untuk anak pertama. Sedangkan aku sendiri kayak merasa aduh pemborosan kayak gitu loh. Jadi kayak yang padahal sebenarnya ada maksud yang baik di balik itu semua. Saya tahu, tapi kadang kalau aku menjelaskan ke orang tua itu tuh kayak yang kamu tuh nggak mau nurut ya bla 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 ini. Nah, mungkin penengahnya adalah ketika kita udah sama-sama keadaan tidak emosi, aku pasti akan heart to heart dengan ibuku kayak yang, Bu jadi gini loh, aku tuh bukannya nggak mau, tapi ada beberapa hal yang harus aku pertimbangkan nih. Kayak dulu waktu aku mitoni itu bener-bener aku habis kerja, pulang kerja aku berangkat ke Madiun karena posisi mertua aku di sana. Jadi kalau orang Jawa itu kalau mau mitoni anak pertama itu harus di rumah mertua gitu, di rumah si suami kayak gitu kan. Itu aku buru-buru banget, aku harus dari Solo, aku habis selesai kerja, ingat banget tuh, selesai kerja aku naik kereta, begitu turun kereta aku langsung acara karena ibu-ibu tuh udah pada kumpul tuh, pengajian dulu kan biasanya kalau mitoni, pengajian dulu, terus ada ibu-ibu yang doain kayak terus makain baju, itu rasanya kayak chaos banget gitu loh. Kayak aku tuh aduh aku rasanya capek, tapi kan tidak mungkin karena pastinya di balik itu semua orang tua kita tuh pasti punya maksud dan tujuan yang baik untuk kita kayak gitu. Nah jadi Mams, bagaimanakah
caranya untuk menghadapi perbedaan antara anak dan juga orang tua, atau kita atau saya dengan ibuku terutama, mungkin kalau bapak cenderung cuek ya, sedangkan kita dengan ibu itu tuh harus yang menyamakan visi misi, apalagi dengan kondisi sekarang aku 2 anak yang dua-duanya cewek, yang katanya orang zaman dulu tuh pamali kalau harus A B C D E F G. Aku mulai dari sekarang mulai menetapkan kayak, Bu, kalau aku tuh punya rule seperti ini. Bu, aku tuh pengennya anakku seperti ini. Aku pengen anakku tuh bisa mandiri. Aku tuh pengen anakku tuh bisa mengikuti apa yang aku mau. Padahal di rumah aku tuh kan tinggal bersama dengan ibuku juga. Ibuku tuh juga punya rule sendiri dengan anak-anakku, yang kayak tadi aku bilang, mungkin anakku tuh harus bangun pagi banget, padahal sebenarnya si Gaya tuh agak susah untuk bangun pagi, mengikuti rules dari ibuku. Jadi memang kita harus menyamakan visi misi, kita harus punya uh, ketentuan yang mungkin kalau bisa ditulis ya ditulis aja, karena memang kadang tuh kita sendiri kan sebagai orang, hari ini bilang A, besok bilang B, besok bilang C. Nah, setiap hari isinya berdebat terus. Gimana caranya? Ya, pasti kita harus memahami karakter dari orang tua kita dulu. Kita mungkin harus mencari waktu yang tepat untuk berbicara dan jangan sampai dengan emosi. Karena menurut aku, emosi itu tidak menyelesaikan masalah, tidak akan menjadi solusi untuk anak kita juga, karena yang pasti apa yang dimau oleh orang tua kita dulu dan kemauan kita pasti itu yang terbaik untuk anak kita. Oke? Nah, sekian dulu Mams untuk Mams Talk kali ini. Kita bertemu lagi di Mams Talk berikutnya.